kembali lagi dengan kita punya program Kosakata, Kosa dan Kata-Kata bersama saya yang akan menjadi host malam hari ini. Salah dong, jangan ditulis ya malam hari ini. Hostnya tidak di malam hari ya, bersama saya Mei Oso. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, muda, bertalenta, juga hits. Astaga naga. Ada Dev Marcelino Kubiari. Halo. Terima kasih, puji Tuhan hari ini baik sekali. Siap-siap, perkenalan dulu nih guys. Jadi Dev ini adalah first runner up Putra Ekowisata Indonesia tahun 2023. Aduh, semangat sekali. Dia juga adalah Putra Agrowisata Indonesia 2023. Keren sekali Dev. Gimana Dev, perasaannya gimana nih? Perasaan jadi first runner up Putra Ekowisata itu sebenarnya tidak nyangka sih sebenarnya, kayak lah kok bisa gitu, kok bisa jadi first runner up dan juga dinobatkan sebagai Putra Agrowisata Indonesia. Kayak tidak nyangka aja sih Kak. Tapi ternyata dapat dong bawa pulang selempang baru dan juga senyuman baru ke kota. Oke, apakah kita terlalu cepat ke inti dari pembicaraan ini? Siap Dev. Apa kabar? Baik. Ini pertanyaan yang kedua kali tentang apa kabar ya. Baik. Tadi tidak menyangka ya, Putra Ekowisata Indonesia 2023. Iya. Maksudnya Dev tidak melihat ada bakat itu di dalam dirinya Dev gitu. Kalau mau dilihat ada, tapi tentunya ada rasa kayak pasti nggak dapat, pasti nggak bisa karena saingan juga se-Indonesia dan juga saingannya Dev juga para kompetitor punya talenta yang luar biasa, punya potensi yang luar biasa juga, kayak gitu. Siap teman-teman, jadi Dev ini nih sangat aktif ya, baik itu di kalangan sosial, di gereja, di universitas ya, secara pendidikan juga Dev sangat aktif, di organisasi-organisasi, komunitas. Jadi kita nih cukup dekat ini, tapi sampai menginfokan ke semuanya supaya tahu. Dev terlibat di mana saja, organisasi apa aja tuh? Organisasi yang terlibat saat ini tentunya Papua Youth Creative dan menjadi anak buah dari Ted dari seseorang yang luar biasa juga, tentunya menjadi tim dari sosial media spesialis, terus bergabung sebagai Forum Genre Provinsi Papua, terus Tanda dan Munch Pertumbai, itu adalah putra dan putri pariwisata Kota Jayapura, dan juga komunitas rohani yaitu Worship Everywhere. Siap, itu udah bisa kelihatan ya, ternyata pencapaian Dev ini tidak semerta-merta dia instan untuk menjadi seorang Putra Agrowisata Indonesia 2023. Ternyata ada tahapan-tahapannya nih. Tahapannya banyak dong Kak. Gimana tuh tahapannya? Jadi tahapan-tahapan menuju menjadi seorang Putra Agrowisata juga ada dari yayasannya, yaitu yang pertama kita harus melakukan pendaftaran, lalu menandatangani surat pernyataan, lalu juga yang berikutnya ketika sudah masuk menjadi seorang finalis mewakili Provinsi Papua hari itu, kita dikasih project. Ada beberapa project dan juga challenge yang harus dilakukan, dan puji Tuhan pada challenge itu juga Dev menang di setiap challenge. Dan juga setelah itu diumumkan bahwa kita dikasih kesempatan menjadi seorang RT dan juga RW di dalam Putra dan Putri Ekowisata 2023. RT dan RW ini tugasnya apa sama ya? Tugasnya seperti ketua kelas. Oh, seperti ketua kelas. Jadi memimpin gitu ya. Mengkoordinir teman-teman yang ada di teman-teman. Siap. Ini apa ya? Dev ini orangnya berani menembus batas. Oh, harus berani dong. Berani. Siap. Nah, itu kan tahapan-tahapan yang tadi itu tahapan secara administrasi ya, untuk mencapai untuk masuk ke institusi atau yayasan dari Putra Agrowisata tadi. Sip. Nah, kalau persiapan untuk menuju kepada perlombaannya sendiri itu gimana dong? Persiapan pribadi ya, pribadi. Yang pastinya yang pertama sekali tuh harus tahu apa sih yang Dev ikut. Harus tahu, harus belajar juga ekowisata tuh apa. Harus mendalami ekowisata yang ada di Papua, yang ada di Jayapura itu seperti apa. Lalu itu berarti pertama yang banyak belajar dan juga tahu apa yang Dev mau ikut. Yang kedua
memperbanyak experience. Karena dia percaya kalau kita lebih banyak kasih experience ketimbang materi yang kita baca, itu feelingnya berbeda. Oh, iya, gitu, iya. Terus seperti itu. Terus yang ketiga ya tentunya harus semangat dan juga banyak berdoa. Semangat dan juga banyak berdoa. Iya, percaya saja. Saja. Iya. Siap. Dari ketiga tadi yang dipersiapkan oleh Dev dalam melewati tahapan-tahapan itu, apakah Dev menemukan tantangan? Tantangan pastinya ada. Tantangan karena pada saat Dev mau berangkat itu minggu-minggu di mana ujian tengah semester. Oh, aduh, ini berat ya. Ini nih yang suka aktif ini ya. Ternyata pilihan antara dua, sekolah, pendidikan dan juga aktivitas luar sekolah. Oke, gimana? Jadi harus benar-benar bagaimana manage waktu. Jam sekian kau harus belajar untuk UTS, jam sekian kau harus bikin challenge, jam sekian kau harus bikin project, itu harus disusun dengan baik. Jadi kayak kalau malam ada waktu untuk mikir besok mau ngapain, supaya ada manage, supaya ada teratur waktunya. Oh, jadi sehari sebelumnya udah diatur ya? Udah diatur besoknya itu mau ngapain aja. Kayak besok jam 8 pagi itu waktunya kampus, kuliah jam sekian, kalau ada waktu langsung bikin project. Kayak sebenarnya tidak ada project yang penting, tapi kayak jalan-jalan, bikin konten, itu juga merupakan nilai plus kayak gitu. Oke. Tadi kita udah dengar ya tiga hal yang dipersiapkan Dev. Yang pertama adalah kita harus mengenal diri kita sendiri, apa yang kita mau gitu, goalsnya kita seperti apa. Yang kedua, praktek dan juga yang dibaca itu harus seimbang gitu, supaya feel-nya juga dapat gitu ya. Biasanya based on experience, ternyata secara data juga berbeda. Yang ketiga adalah jangan lupa untuk mempersiapkan diri dan berdoa. Begitu ya Dev ya. Siap. Nah, ini pertanyaan berikutnya adalah bagaimana menurut Dev ekowisata Papua di tahun 2045? Di era bonus demografi. Indonesia emas ya. Tadi ini kita sudah briefing sebelumnya nih. Silahkan. Tapi kayak tidak kepikiran untuk mau jawab ya. Untuk pengembangan ekowisata di Papua di tahun 2045, yang Dev lihat pada saat ini adalah anak-anak Papua sekarang sudah semakin berani. Ekowisata di mana memiliki prinsip-prinsipnya, yaitu konservasi, terus edukasi, terus pemberdayaan masyarakat. Nah, Dev lebih fokus ke pemberdayaan masyarakat dan juga edukasi. Jadi, yang Dev lihat di 2045 nanti pasti akan sangat pesat, karena anak-anak Papua yang sekarang sudah semakin belajar, mau merasa ingin belajar. Kayak sekarang Dev bisa lihat di sini juga sudah ada PCH Podcast, terus ada PCH Store di mana jual-jual UMKM yang berada di desa-desa dan juga di desa-desa di Papua, kampung-kampung di Papua, di kota Jayapura especially. Dan juga itu yang membuat Dev kenapa bilang di tahun 2045 akan maju, karena kita bisa mengolah dan juga mengajak masyarakat kampung untuk mengembangkan potensi yang mereka punya. Dan juga dengan bantuan anak muda yang sudah semakin growth mindset, ini membantu sekali anak-anak muda dan juga mama-mama di kampung, seperti yang dilakukan beberapa teman-teman PCH waktu itu di Kampung Kendate. Siap. Itu PCH apa sih itu? Itu PCH pergi untuk mengajar orang-orang di Kampung Kendate untuk branding, terus bikin logo, terus bikin packaging. Nah, ini sangat membantu sekali kepada mama-mama di sana untuk pemberdayaan masyarakat. Dan juga sekarang kan ada SDGs nih. Nah, SDGs itu kan ada pemberdayaan masyarakat juga. Nah, ini merupakan salah satu dorongan buat anak-anak muda dalam pemberdayaan masyarakat. Siap. Ini kelihatan ya kenapa akhirnya dia menjadi first runner up Putra Ekowisata Indonesia 2023. Padahal tadi pertanyaannya tuh pertanyaan yang mau dicandain gitu. Ternyata uji cobanya berhasil. Ada lolos seleksi. Astaga naga. Jadi dia kenapa sih memilih bidang ekowisata? Jadi pada waktu itu Dev utusan dari Dinas Pariwisata Kota Jayapura, di Spar Kota Jayapura, di mana kita disuruh mencari
ajang nasional karena Dev sendiri sama dengan pasangan Dev Loisa, kami diminta untuk cari ajang nasional untuk kita mewakili pemilihan tahun kita pada tahun 2020. Kami baru mewakili ke nasional di tahun 2023. Kita cari-cari ada beberapa ajang, tapi kita lebih tertarik di ekowisata karena kita tahu sendiri bahwa ekowisata di Papua perlu untuk dikembangkan, perlu untuk dipromosikan. Jadi Dev sama Loisa memutuskan untuk ikut dalam ajang pemilihan putra dan putri ekowisata Indonesia. Oke, kenapa itu ekowisata Papua perlu dikembangkan? Karena ini pertanyaan Dev nih waktu di atas panggung. Berarti kakak udah bisa jadi juri. Oke. Jadi kenapa harus perlu diperhatikan? Ini Dev copy paste jawabannya di atas panggung aja ya. Ya, boleh. Jadi kayak kita di Papua ini punya banyak sekali. Ada pinang, ada sagu, ada umbi-umbian. Yang sekarang kita lihat di packaging sepertinya contoh keripik singkong, keripik keladi itu di packaging dengan rapi dan juga dijual di bandara, di PC Store bahkan, dan di beberapa toko-toko kan. Tapi seperti buah lokal kita seperti pinang, sagu, itu kayak masyarakat kampung. Pernah dia pergi ke sekolah sebelum dia berangkat grand final, itu ada petani sagu, mereka dari kampung Moso, mereka mengambil sagu untuk keperluan acara adat mereka. Dan pada saat itu dia tanya apakah sudah setiap menekok sagu dan hasilnya sudah ada, apakah sudah didistribusikan menjadi sebuah olahan yang siap dijualkan atau tidak? Ternyata belum. Belum. Di Kota Jayapura. Nah jadi dia merasa, perlu dikembangkan dan juga dibutuhkan anak-anak muda yang sudah pernah mengolah dan juga membuat bahan olahan sagu untuk juga mengajar teman-teman mereka yang ada di Kampung Moso seperti itu. Jadi dia lebih pilih ekowisata ini karena gitu unik dan juga dapat menceritakan dan juga mencirikaskan kita orang Papua. Wow, menarik ya. Jadi anak-anak muda Papua itu masing-masing punya rasa ketertarikan sendiri akan Papua. Kalau Dev sendiri kan dari ekowisata tadi ya. Rasa menariknya tuh di ekowisata. Oke, ini luar biasa sekali tadi tentang sagu, kemudian tentang pinang, kemudian ada sebenarnya itu juga ada kopi ya. Ya, kopi. Nah, ini di depan kita nih ada kopi Binsio nih sekalian. Kita iklan. Terima kasih untuk Binsio ya. Terima kasih Binsio. Papua Youth Creative Hub Podcast program Kosakata. Oke, nanti habis ini tim podcast jangan cut saya ya. Oke, kita kembali ke Dev lagi nih, Dev. Nah itu tadi ada rintangan, ada tantangan. Tentunya itu di satu titik ada rasa lelah. Bener kan ya? Pasti ada rasa lelah. Atau kakak salah? Kalau lelah sih Dev tidak kerasa. Oh my god. Karena sesuatu yang teman-teman nikmati dan sesuatu yang teman-teman suka, kalau rasa lelah tidak akan ada. Lo akan enjoy terus. Wow. Jadi walaupun lelah, capek kayak seharian harus beraktivitas seperti di karantina kemarin, kayak karena enjoy, karena nikmati, jadi tidak akan rasa lelah kayak gitu. Senang sekali ya. Mendengar seperti begini rasanya kita ingin mencari hobi kita gitu. Apa yang kita sukai sehingga saat kita menjalannya tidak terasa seperti beban begitu, tapi justru kayak semakin jatuh cinta gitu. Jatuh cinta parah. Aduh, siap Dev. Nah, apa yang membuat Dev kemudian itu jadi semakin memacu di luar daripada bahwa Dev ini tertarik akan ekowisata Papua, lalu kemudian Dev juga tadi mencintai apa yang Dev kerjakan. Di luar daripada itu, apa yang memacu Dev hingga ingin mencapai titik maksimal daripada program ini gitu untuk menjadi seorang putra ekowisata? Oke, yang memacu Dev untuk menjadi seorang putra ekowisata sendiri dari yang tadi sudah Dev jelaskan, itu Dev mau bukan hanya Dev saja yang berdiri untuk mewakili Provinsi Papua, tetapi ada Dev lain dan juga ada putra-putra lain dari Papua yang akan mewakili Dev untuk maju ke tingkat nasional dan ceritakan tentang Papua sepenuhnya ke teman-teman yang ada di luar Papua. Karena kemarin Dev datang, lalu banyak yang tanya kayak mereka excited sekali tentang Papua, sehingga mereka kayak
masih tanya-tanya terkait di Papua tuh ada ini kah, di Papua ada itu kah, atau di Papua anak-anaknya seperti apa, anak-anak muda Papua seperti apa, seperti itu. Jadi kayak Dev bilang kalau sekarang Papua, anak-anak muda Papua sedang dalam proses untuk maju juga, kayak gitu. Banyak yang sudah maju. Berarti Dev menjadi salah satu motor penggerak nih yang memacu semangat anak-anak muda Papua lainnya untuk menjadi sama seperti atau lebih daripada Dev. Betul. Oh, semangat. Saya juga jadi semangat nih. Kayaknya apa bisa ya? Saya juga ikut Miss Ekowisata. Mungkin langsung Putri Indonesia kali ya. Terlalu tinggi. Baru kita jadi putri di hatimu saya. Siap Dev. Nah ini tadi kita bicara Indonesia Emas 2045. Kemudian Dev sudah menjelaskan tentang gimana sih ekowisata Papua yang akan kita lihat di masa emas itu, masa kejayaan itu. Harapannya Dev sendiri untuk ekowisata Papua seperti apa? Oke, harapannya Dev untuk ekowisata yang ada di Provinsi Papua, ayo sama-sama anak-anak muda yang sudah mengerti, yang sudah paham, dan yang sudah memiliki nilai yang cukup untuk sama-sama membangun agar ekowisata yang di Papua ini lebih dikenal lagi di teman-teman kita yang ada di luar Papua. Karena banyak sekali yang belum tahu terkait Papua, apa menjadi ciri khas orang Papua. Nah, ini yang perlu dikembangkan oleh teman-teman anak-anak muda yang di Papua. Kayak gitu sih, Kak. Oke. Di luar daripada itu, pada saat menjalani proses untuk menuju ke Grand Final, itu Dev didukung oleh siapa aja? Oke. Jadi Dev didukung pertama tentunya dari Papa dan Mama, keluarga. Itu dukungannya luar biasa sekali. Bapak, Mama, kayak gitu. Kakak-kakak semua, kakak ipar, kakak kandung semua didukung luar biasa. Yang kedua dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Jayapura. Terima kasih banyak Aikadis, Mem Joy, Ibu Enda yang sudah membantu Dev sampai tiba di Bali nonton Dev Grand Final. Dan tentunya teman-teman dari PCH juga yang sudah membantu dan juga mengajak Dev dalam program-program yang dijalankan PCH seperti Kampung Kendate dan juga PCH Studio yang sudah ajak Dev untuk photoshoot dan juga saat ini video, foto, sehingga saat ini podcast juga. Terima kasih banyak. Terus teman-teman Dev yang selalu support Dev dalam project, namanya disebut gak nih? Apa menurut Dev baik untuk disebutkan? Banyak sih yang dukung dan juga banyak sekali yang Dev tidak bisa sebut satu-satu. Banyak sekali, saking banyaknya. Saking banyaknya yang mendukung Dev ya. Ini bisa kita lihat keberhasilan seseorang itu ada orang-orang di belakang layar yang mendukung, mensupport. Jadi perbanyaklah berjejaring, perbanyaklah bergaul, kemudian tidak melupakan dari mana kita berasal. Gitu ya Dev. Dan juga terima kasih kepada saya punya pasangan Loisa yang selalu peka. Baik, pasangan Loisa ini pasangan sebagai partner dari Papua. Untuk ekowisata. Jadi untuk putra dan putri ekowisata. Iya, putra dan putri ekowisata Provinsi Papua. Loisa love. Oke, siap. Nah, Dev ini sebelum kita kemana-mana ngobrolnya ya, kakak ngajak gibah tapi jangan deh. Apa nih? Siap. Jadi Dev nanti tahun politik ini ada. Tidak berlama-lama lagi nih Dev. Kayaknya kita mau ngobrol lama banget gitu. Tapi rasanya kita udah di penghujung pertanyaan kita. Siap, pertanyaan terakhir. Adalah jeng. Oke Dev, bagaimana harapan Dev untuk Papua, untuk anak muda Papua, kemudian untuk teman-teman yang juga ingin menjadi sama seperti Dev? Harapan saya jangan pernah kau rasa malu sudah, jangan kau pernah rasa takut karena itu akan membawa kau kemana-mana. Kau lawan saja, karena ketika kau lawan, kau akan tahu dia punya proses seperti apa. Kalau kau tidak lawan, kau tidak akan tahu dia punya proses seperti apa. Jadi coba hal baru itu merupakan kunci utama untuk teman-teman lebih maju lagi. Harapannya Dev berani mencoba, tak apa-apa. Kayak banyak yang bilang gini, aduh sama malu tidak bisa mencoba. Malu tuh manusiawi, yang penting jangan malu-maluin. Kayak gitu. Siap. Sudah? Malu tuh manusiawi asal jangan malu-maluin. Siap. Kita quotes langsung, jangan merasa malu karena malu tidak akan membawa kita kemana-mana. Berani mencoba. Terima kasih banyak
Kakak Dev. Sama-sama Kakak Bei. Podcast Papua Youth Creative Hub program Kosakata, Kosa dan Kata-Kata. Oke. Semoga Dev semakin bersinar lagi. Amin. Malam ini belum ya? Belum. Semakin bersinar. Jadi yang shimmering splendid. Oke. Iya. Untuk teman-teman semua jangan lupa follow Dev di Instagram devkubiari02_. Oke, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya PCH Podcast di PCH Jayapura. Biar semakin banyak yang menonton program-program anak muda Papua yang ada di YouTube-nya, akun YouTube-nya Papua Youth Creative Hub. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you. See you guys. Bye-bye. Bye.